kawan, salam sejahtera buat Anda semua yang dikasihi Tuhan. Saya Freddy Makitan bersama Anda lagi dalam acara On the Way in the Journey of Faith. Pada edisi OTW hari ini, saya akan mengantarkan sebuah cerita yang mengagumkan. Dan tentu saja di dalamnya ada pokok-pokok renungan serta pesan-pesan Tuhan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, kita segera simak cerita ini yang saya beri judul Belas Kasih, Iman, dan Perjuangan. Kawan, dengan sebuah perahu, Yesus baru saja menepi di pelabuhan kota Kapernaum di Danau Galilea di Israel bagian utara. Yesus pun meninggalkan perahu dan menuju rumahnya, keluarga ibunya, Maria. Dan banyak orang datang menemui Yesus di situ. Mereka datang bukan saja dari wilayah Galilea di sekitar provinsi Galilea di situ, tapi juga datang dari bagian selatan dari provinsi Yudea, bagian selatan Israel. Mereka mencari Yesus dengan tujuan untuk disembuhkan dari sakit penyakit, dilepaskan dari cengkraman roh-roh jahat, juga untuk mendengarkan firman Yesus Kristus yang biasanya penuh hikmat dan kuasa ilahi yang berisikan kebenaran. Di setiap sudut sudah penuh sesak dengan manusia di rumah itu. Tak ada lagi tempat dan jalan yang terbuka bagi pengunjung-pengunjung yang lain yang datang di situ. Tetapi di tengah desakan manusia yang berjubel itu, sementara Yesus memberitakan firman, terjadilah peristiwa yang sangat mencengangkan. Datanglah di situ 4 orang yang mengusung seorang sakit dan lumpuh. Diusung di atas tempat tidurnya. Mereka berusaha keras membawa si lumpuh ini datang kepada Yesus. Tetapi karena tidak berhasil masuk melalui pintu, naiklah mereka ke atas atap rumah. Lalu dengan perlahan-lahan dan ekstra hati-hati tentunya mereka membongkar atap rumah itu. Lalu menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak yang ada di ruang itu. Dan meletakkannya tepat di hadapan Yesus. Ya, seperti itulah keempat orang ini berusaha mati-matian. Karena inilah satu-satunya kesempatan bagi orang yang lumpuh ini untuk mendapatkan kesembuhan oleh Yesus. Yesus memperhatikan perjuangan yang gigih, penuh iman dari keempat orang pembawa orang lumpuh ini. Juga Yesus memperhatikan tentunya hadirnya orang lumpuh itu sendiri yang berharap akan disembuhkan. Maka berkatalah Yesus kepada orang yang lumpuh itu, katanya, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu." Seketika itu juga di depan mata banyak orang, bangunlah orang sakit ini. Ia sendiri mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang yang menyaksikan itu pun tercengang dan takut. Mereka juga memuliakan Allah dengan berkata, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Dan yang seperti ini belum pernah kita lihat." Ya, begitulah peristiwa yang amat mengagumkan ini. Kawan, kalau mengamati khusus 4 laki-laki yang menggotong orang lumpuh tersebut, kita mungkin bertanya, apakah sebenarnya yang begitu kuat yang mendorong keempat lelaki itu melakukan hal yang luar biasa semacam ini? Nekat.
Mereka kok begitu nekat, walaupun cukup sabar dan hati-hati dalam perjuangan hebat membawa si sakit sampai kepada Yesus. Bukankah ini suatu pekerjaan yang amat sulit, riskan, dan gampang mengakibatkan kecelakaan fatal? Berapa jauh sih jarak dari rumah orang lumpuh ini sampai ke tempat Yesus? Sudah pasti mereka benar-benar payah mengusung atau menggotong orang lumpuh ini, hingga akhirnya mencapai juga rumah Yesus untuk bertemu dengan Yesus. Namun bisa diyakini, dorongan paling kuat pada keempat lelaki ini adalah bahwa mereka sudah tahu persis siapa Yesus. Inilah Yesus yang penuh kuasa ilahi dan penuh belas kasihan yang murni. Inilah Yesus yang memahami dan iba terhadap penderitaan manusia tanpa pandang bulu, yang sudi menolong siapa saja yang mengharapkan pertolongan. Keempat orang ini sudah tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat. Sekurang-kurangnya itulah yang mereka yakini, karena belum pernah mereka dapati orang lain seperti Yesus. Dalam situasi itu, lelaki-lelaki tulus dan suka berkorban ini seakan-akan telah sampai pada satu tingkat kesempurnaan iman dan totalitas penyerahan diri serta kepenuhan harapan hanya kepada Yesus. Mereka begitu yakin apabila mereka bertemu dengan Yesus, Yesus tidak akan menolak mereka. Meskipun Yesus juga super sibuk dan mungkin saja kelelahan. Mereka yakin pula niat mereka yang murni dengan perjuangan yang berat sampai ke tujuan akan menggugah hati Yesus untuk menolong orang lumpuh. Dan tentu mereka juga sangat mengasihi orang sakit itu, yang sama sekali tak berdaya dalam kelumpuhannya. Dengan kata lain, para penolong yang welas asih itu sungguh percaya dan yakin Yesus akan menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan karena keyakinan itulah mereka bersedia mengorbankan apa saja yang ada pada mereka. Seberat apapun risiko atau akibatnya, yang penting mereka bisa mendapatkan Yesus. Inilah belas kasihan. Upaya yang gigih dan totalitas iman dari dalam perjuangan mereka yang penuh risiko. Maka tidak heran begitu Yesus melihat orang lumpuh yang menderita dan tak berdaya, serta keempat orang yang berjuang meletakkan orang sakit itu di depannya, Yesus pun tergerak oleh belas kasihan dan langsung pada saat itu juga menyembuhkan orang lumpuh itu dengan hanya mengatakan, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Saat itu juga orang lumpuh ini sembuh total. Dia dapat bangun dan mengangkat tempat tidurnya sendiri, lalu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini, meskipun masih dalam keadaan takut dan heran, mereka juga memuliakan Allah. Yang begini ini belum pernah kita lihat. Hari ini kami telah menyaksikan hal yang sangat mengherankan. Demikianlah kata mereka. Oke, kawan. Apa yang bisa kita belajar dari peristiwa ini? Orang sakit ternyata membutuhkan orang sehat yang rela menolongnya untuk terlepas dari penderitaan dan luput dari kematian. Orang sehat membutuhkan dalam dirinya belas kasihan serta kemauan untuk berjuang dengan tulus demi menolong orang yang sakit. Namun kedua pihak perlu menyatu dalam satu kerendahan hati di hadapan Allah, dalam satu harapan, dalam satu iman, dan menyatu pula dalam penyerahan diri total kepada Yesus sang penyembuh yang ajaib itu. Yesus berkuasa melakukan apa saja yang dianggapnya terbaik
buat orang-orang yang dikasihinya, siapa saja. Yesus memperhatikan orang yang sungguh beriman kepadanya dan bagaikan pengemis datang kepadanya. Baiklah kawan, semoga ada sentuhan surgawi di hati Anda. Sebuah lagu yang berjudul Karena Kasih Tuhan, suara Yochene Amos, kini disajikan buat Anda. Anda dapat menikmati video lagu ini di YouTube. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas dalam bimbingan Tuhan Yesus. Saya Freddy Makitan akan berjumpa lagi dengan Anda di acara yang sama, On the Way in the Journey of Faith. Have a great day. Dalam derita ini kami mencoba untuk renungkan kembali semua kisah tentang perjalanan kehidupan selama ini. Banyak sudah persoalan kami lalui, banyak pula pergumulan kami hadapi. Tanpa kasih-Mu kami tak sanggup, Tuhan. Persoalan kami lalui, banyak pula pergumulan kami hadapi. Tanpa kasih-Mu kami tak sanggup, Tuhan. Kami bisa menikmati kehidupan ini
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.